tidak hanya menjaga diri, tapi keluarga. Tidak hanya memerintahkan pada anak, tapi kita sebagai orang tua pun menjadi figur. Tadi ibu ya, kalau yang masih punya balita, pasti masih melihat bagaimana anaknya itu betul-betul sama perilakunya dengan kita. Bapak dan ibunya tuh plek sama. Abi punya karakter mendominasi, suka nyuruh-nyuruh. Khadijah pun sama. Khadijah pun sama. Kalau Khadijah dibawa pagi-pagi ketemu sama anak-anak TK, anak-anak TK bukannya belajar malah nuturkeun Khadijah main. Bahaya itu. Gitu. Karakter Umina banyak nu sama. Kenapa? Karena dia begitu lahir borojol gitu ya. Yang dilihat seumur hidupnya teh sekarang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun hanya kedua orang tuanya. Terus teteh ibu berharap anaknya jadi soleh, jadi solihah, sedang dia tidak pernah melihat ibunya baca Quran. Jadi Abi paling sedih gini ibu. Abi paling sedih kalau sudah ada orang tua, si bapaknya nyoa HP, si ibunya nyoa HP, dia makan di restoran, anaknya mah ngahulang we kieu. Ari anaknya nggak boleh pegang HP. Sering saya lihat itu. Dan berkali-kali saya ada di situasi begitu. Kalau udah begitu, saya langsung simpan HP-na, istighfar, langsung nyamperkan Khadijah. Udah disimpan 2 menit, balik di ke HP. Astagfirullahaladzim. Karena ibu, lihat mata anak kita saat kita ngumpul, orang tuanya sibuk kanu HP, anaknya mah kieu-kieu we sendiri, dia Allahu Akbar. Itu menyakitkan hati. Maka kalau Khadijah, kalau pasti ada momen teh begitu, saya langsung simpan, langsung loncat ke Khadijah. Udah we dicocok heula Khadijah nang. Apa salah anaknya sedih anggurkeun itu teh apa salahnya? Dia main HP nggak boleh, nonton nggak boleh, tapi kok orang tua lagi dicuekin, stres ibu. Kalau anak-anak bisa bicara mah, abi teh depresi mana gitu. Teman nggak kenal istilah depresi, naon mana gitu kan? Abi teh anak saha kan gitu. Maka ketika orang tuanya soleh, jadi contoh, jadi role model, maka insya Allah anak-anaknya pun akan solihah. Ya teh ibu, jangan pernah menyalahkan anak kalau melihat anaknya, nah hanya anak saya teh udah umur 7 tahun menihese disuruh sholatnya. Lihat bapaknya gitu. Kumaha mun pasukuh gitu. Nah anak saya teh menihaya kebaikan HP tekanu Quran. Lihat ibunya. Ibunya lebih sering apa yang dipegangnya. Gitu. Jangan bertanya ke anak dulu. Anak itu sepenuhnya cerminan kita. Jadi abi teh sok-sok kitanya meninggali Khadijah. Allah teh abi teh Allah saya ketahuan ini, Allah astagfirullah gitu teh. Ya. Gitu Ibu ya. Jadi jagalah dirimu, lihat susunan kalam yang Allah susun di Quran surat At-Tahrim ayat 6. Jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi memang harus dimulainya dari diri kita. Apa kita bermimpi punya anak solih, punya anak solihah, kitanya nggak pernah mulai jadi solih dan solihah aja. Bangun, jangan tidur terus. Nggak gitu cara membangun mimpi. Kalau kita mau punya anak solih solihah, dimulai dari kita. Kitanya tinggalkan maksiat, kitanya jauhi perbuatan dosa sepenuhnya, semaksimal mungkin beribadah. Itu mindset kita, pikiran kita, tujuannya akhirat. Selesai. Nanti anak kita tinggal ngikutin kita. Gitu deh, seperti itu. Dan anak lebih mudah melihat contoh ketimbang mendengar perintah. Anak lebih mudah melihat contoh ketimbang mendengar perintah. Jadi ibu terkena repot-repot. Ya. Enggal, ya mama lah. Enggak. Ibu duduk, ibunya makan. Anak-anak lihat nanti nyamperin mau juga. Sering kayak gitu ibu ya? Ya itu. Saya ini yang belum punya anak malah kebayang. Sudah punya anak kelihatan. Karena anak itu nggak kenal rasa lapar, anak itu nggak kenal rasa haus. Tadi jam 10, jam setengah 11 itu
Abi teh minum. Wah, Khadijah teh ngamuk. Neng mau minum, cenah Neng mau minum sambil nangis. Apa ya Neng bicaranya kayak gitu? Pelan aja. Ya. Karena apa? Karena dia teh pengen gitu tak minum. Ternyata kan Abi tak apa gitu ya. Tahu-tahu teriak kayak gitu. Minum, sok duduk yang betul, duduk. Duduk yang betul dulu. Duduk dulu. Masih mau nangis, sok nangis lah. Sok, kalau masih belum berhenti nangisnya, jangan dulu minum. Berhenti dulu. Berhenti, sok bilang yang baik teh gimana? Abi, Nenek mau minum, boleh? Senang gitu. Kasih aja langsung gitu. Jadi kita ajarkan dari kecil adab meminta ke orang tua teh gimana. Kadang ada orang tua teh ketika melihat anak-anak rewel, ya tuh ya sok ya terus atuh menipasikeun menik karunya nangis. Enggak. Cara dia berhenti dari nangisnya, cara dia meminta kepada orang yang lebih tua kan enggak harus ngerengek-rengek. Abi sekalipun Khadijah haus ku Abi dipegang. Umiknya mau ngasih, diam. Ku Abi gitu kan. Diam ku Abi gitu. Duduk yang betul. Duduk. Sila gitu kan lucu jadi nate. Abi bari kiceup di dieu cai panon. Abi gitu. Kan tadi teh kita teh mau marah teh jadi pengen nangis, jadi pengen ketawa gitu ningali wajah anak teh. Kasih. Nah, kadang kita teh jadi orang tua enggak sabar. Anaknya rewel sedikit langsung kasih. Ajarin dulu cara komunikasi yang betul. Sekarang lucu, nangis, rewel, badannya kecil. 20 tahun tak rewel. Pusing kan sekarang. Maka dibentuk dari usia dini. Sok minta yang baik ke orang tua teh gimana? Bilang. Dia teh bingung, ngahulang. Sok bilang, Abi, nuturkeun kan ngikutin. Gitu. Kita aja nggak bisa Abi teh bilang. Sok gimana bilang ke orang tua yang baik teh bilang gimana bilang. Ai Khadijah ngahulang. Enggak bilang kumaha yang baik ke orang tua teh. Lah tadi na Khadijah ngegorowok ya bapak na ngegorowok. Kan enggak gitu, Ibu kasih contoh Abi gitu. Kasih contoh. Nah, itu pentingnya kita menjaga diri kita dulu dari api neraka, baru nanti keluarga kita ikut. Emang nu paling problem itu jadi bapak ini. Kita teh amal soleh belum tentu diterima. Ya, dosa kita mungkin banyak, ditanggung dosa istri oge, dosa anak oge, nanggung kanu jadi bapak. Allahu Akbar. Masuk surganya tantang tuh gitu. Mun punya anak 4 tehnya berarti nanggung dosa istri sama anak 4. Allahu Akbar. Nanggung dosa sendiri berat gitu. Ini jadi bapak tuh sebetulnya begitu. Dan anehnya, ada resek bapak-bapak teh mau diajak ngaji tanya astagfirullahaladzim ya. Kenapa ya? Greget abi tanya, maka kata Nabi nikah sareng istri gitu bapak-bapak greget. Dalam ayat ini terkandung perintah untuk memelihara keluarga dari ancaman api neraka, yaitu dengan menaati Allah. Menaati Allah Ta'ala menuntut pengetahuan tentang apa-apa yang diwajibkan Allah untuk ditaati. Ingat, menuntut pengetahuan. Artinya teteh ibu, yang perlu belajar itu bukan hanya teteh ibu. Itu bapak yang di rumah, itu mereka lebih harus belajar daripada teteh ibu. Tolong sampaikan ini videonya ya. Nanti begitu ada, di-cut. Sampaikan bapak. Mereka tanggung jawabnya lebih besar. Tadi Abi udah bilang, suami, kepala rumah tangga, seorang bapak itu menanggung dosa istrinya. Kalau dia punya anak 4, berarti menanggung dosa 4 anaknya. Istri dan anak mah enak. Suaminya berbuat dosa apapun oke, nggak nanggung apa-apa. Ini jadi suami tah nanggung semua dosa keluarganya. Tah eta makna ijab qabul teh seberat itu. Maka kalau ibu sayang ke suami, kasih tahu, hayu ngaos gitu. Yos ai isin mah ditiung gitu. Astagfirullahaladzim. Men nyumput. Kumaha nya atuh susah. Udah ada kelas malam. Susah juga ya. Memang hidayah itu hanya Allah yang bisa memberi. Ini mah Abi hanya greget aja itu. Kan capek ibu ya? Kita sudah belajar ya. Kita mau mengamalkan. Saur bapak teh. Santai ada tong gitu-gitu teh. Wah, hilang semua yang diajarkan ya gitu mah ya. La haula wala quwata illa billah. Ya ini mah mewakili suara hati ibu-ibu ya. Menuntut pengetahuan tentang apa-apa yang diwajibkan untuk ditaati, dan ini tidak datang begitu saja tanpa dipelajari. Karena anak termasuk keluarga, maka ayat ini menunjukkan kewajiban orang tua untuk mengajari anaknya.
Jadi yang wajib mengajari anak itu siapa? Orang tua, bukan guru ngaji, bukan guru di sekolah, apalagi YouTube. Mendidik, membimbing, dan menuntunnya kepada kebaikan serta menaati Allah dan Rasulnya, dan menjauhkannya dari kekufuran. Jauhkan dari kekufuran, dari kemaksiatan, hal-hal yang merusak dan buruk, yang dengan itu semua bisa melindunginya dari ancaman api neraka. Nah itu kata ibu. Jadi ini kelewat kita teh ya. Kita teh lagi heboh-hebohnya anak-anak penghafal Quran. Ya, bagus. Cuman udah selesai sampai situ aja. Padahal yang paling penting menanamkan keimanan, menanamkan adab. Anak-anak tahu mana dosa, mana maksiat, mana pahala, mana ibadah. Itu lebih penting. Ya, atau kenapa akang ngadameuna rumah tahfidz? Ini karena gerbang awalnya masyarakat senengnya kanu tahfidz. Sebetulnya mah yang mau diajarkannya mah ini. Da ai tahfidz mah ngapalkeun ya 5 menit hafal. Duka ibu mana teh hafal-hafal wae. Asallah. Unik kitunya ya asallah. Sudah susah hafal, mudah lupa ibunya. La haula wala insaf lah. Yang penting awas ya. Yang penting awas. Enggak apa-apa, yang penting awas. Kita tuh butuh lingkungan. Itu saja untuk hari ini. Mohon maaf teh Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf teh Ibu atas penyampaian yang kurang baik dan kurang berkenan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aku qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.